Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Priza Marta Febriana, NPM 1813053091. Saya dari program studi PGSD Angkatan 2018, kelas 5C, Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan materi sosiologi pendidikan mengenai sekolah sebagai media mobilitas sosial. Hakikat pendidikan sebagai media mobilitas sosial. Pendidikan adalah suatu proses belajar dan penyelesaian individu-individu secara terus-menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat. Pendidikan merupakan proses yang komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk aspek sosial untuk mempersiapkan mereka agar mampu mengatasi segala tantangan. Dalam kamus ilmiah populer, kata media berarti perantara atau informasi penengah, wahana, wadah, dalam Partanto dan Dahlan 2003 halaman 448. Sedangkan kata mobilitas berarti kegerakan, kemampuan untuk bergerak atau berpindah tempat, kesiapsiagaan untuk bergerak. Adapun kata sosial berarti segala sesuatu yang mengenai masyarakat, peduli terhadap kepentingan umum. Mengenai mobilitas sosial terdapat dua pengertian. Yang pertama, bahwa suatu sektor dalam masyarakat secara keseluruhan berubah kedudukannya terhadap sektor lain. Misalnya, buruh industri yang dahulu mempunyai kedudukan yang rendah mendapat posisi yang baik setelah mendapat gaji yang lebih tinggi, kekuasaan politik yang lebih besar, kehidupan yang lebih baik dan terjamin sehingga secara keseluruhan mendapat status sosial yang lebih tinggi dan terhormat. Pengertian yang kedua tentang mobilitas sosial ialah kemungkinan bagi individu untuk berpindah dari lapisan satu ke lapisan sosial yang satu lagi. Dapat kita lihat contoh-contoh di sekitar kita perbedaan status sosial seorang dibandingkan dengan orang tuanya. Jalal 2001 halaman 27-28. Pendidikan sebagai media mobilitas sosial yaitu suatu proses belajar yang menjadi sektor dalam masyarakat secara keseluruhan untuk berpindah dari lapisan satu ke lapisan lain. Berkat pendidikan, seorang dapat meningkatkan dalam status sosialnya. Pendidikan secara merata memberi kesamaan dasar pendidikan dan mengurangi perbedaan antara golongan tinggi dan golongan rendah. Mobilitas sosial melalui pendidikan. Tiap masyarakat modern terdapat mobilitas sosial atau perpindahan golongan yang cukup banyak. Orang naik atau turun statusnya dalam berbagai sistem status dalam masyarakat itu didasarkan atas golongan sosial, kekayaan jabatan, kekuasaan, dan sebagainya. Perpindahan orang dari golongan sosial yang lain yang lebih tinggi atau rendah disebut mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial ini telah berlangsung di semua negara, khususnya dalam masyarakat industri, karena dibutuhkannya sejumlah besar tenaga teknis dan profesional. Dalam masyarakat feodal yang tidak memerlukan tenaga teknis profesional, tidak terdapat mobilitas sosial vertikal, yang berarti masyarakat itu disebut tertutup atau statis. Dalam masyarakat tertutup, kenaikan sosial mengalami banyak kesulitan, diantaranya ada yang tidak dapat diatasi oleh individu itu sendiri karena ditentukan oleh keturunan. Sebaliknya, masyarakat industri lebih terbuka karena memerlukan tenaga baru agar masyarakat itu dapat berfungsi dengan baik. Dalam masyarakat terbuka, pada prinsipnya setiap orang dapat menduduki tempat tertinggi sehingga anak buruh rendah mungkin kelak menjadi presiden. Namun, dalam kenyataan, anak-anak golongan rendah mengalami banyak kesulitan daripada anak golongan atas, khususnya pada sektor pendidikan. Selain itu, ada lagi faktor-faktor penghambat lainnya, seperti agama, kesukuan, jenis kelamin, dan sebagainya. Kenaikan golongan sosial dapat diselidiki dengan yang pertama, meneliti riwayat kerjaan seseorang, dan yang kedua, membandingkan kedudukan sosial individu dengan kedudukan orang tuanya. Pada umumnya, kenaikan status sosial dianggap baik karena membuktikan keberhasilan usaha seseorang. Namun, ada mensinyalir aspek negatif, yakni bagi individu seperti timbulnya rasa ketegangan, keangkuhan dengan memamerkan kekayaan, keguncangan kehidupan keluarga dengan bertambahnya perceraian dan keretakan keluarga.
dalam Bloomberg halaman 55. Selain itu, mobilitas sosial dalam memperlemah solidaritas kelompok karena mereka yang beralih golongan sosial akan menerima norma-norma baru dari golongan yang dimasukinya dengan meninggalkan norma-norma golongan sosial semula. Banyak contoh yang dapat dilihat di sekitar kita tentang orang yang meningkat dalam status sosialnya berkat pendidikan yang diperolehnya. Pada zaman dahulu, orang yang menyelesaikan pelajarannya pada HIS, yaitu SD pada zaman Belanda, mempunyai harapan menjadi pegawai dan mendapat kedudukan sosial yang terhormat. Apalagi kalau ia lulus MULO, AMS, atau perguruan tinggi, maka makin besarlah kesempatan untuk mendapat kedudukan yang baik. Dengan demikian, masuk golongan sosial menengah atas. Dalam Nasution halaman 41. Kini, pendidikan SD bahkan SMA hampir tidak ada pengaruhnya dalam mobilitas sosial. Iklan mencari pesuruh kantor mengundang lamaran dari lulusan SMA, apalagi bila kewajiban belajar ditingkatkan sampai SMA, atau sebagian besar mendapat kesempatan menempuh pendidikan SMTA, maka ijazah SMA tidak ada lagi artinya. Dalam mencari kedudukan yang tinggi pun kini sudah bertambah sukar untuk memperoleh kedudukan yang empuk. Dana Jajah 2000 halaman 12. Di samping ijazah perguruan tinggi, ada lagi faktor-faktor lain yang membawa seseorang kepada kedudukan tinggi dan pemerintahan atau dalam dunia usaha. Dapat kita pahami bahwa anak-anak dalam golongan rendah lebih sukar mendapat kedudukan sebagai pimpinan perusahaan dibanding dengan anak pemimpin perusahaan itu sendiri. Dalam Dana Jajah halaman 14. Hubungan pribadi, rekomendasi dari orang yang berkuasa di samping ijazah dan prestasi turut berperan untuk mendapat posisi yang tinggi. Mobilitas sosial bagi individu agak kompleks karena adanya macam-macam faktor yang membantu seorang meningkatkan dalam jenjang sosial. Nasution halaman 42. Guru-guru dapat mempengaruhi individu untuk mencapai kemajuan bila mereka mendorong anak belajar agar mencapai prestasi yang tinggi. Guru itu sendiri dapat menjadi model mobilitas sosial berkat usahanya belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga kedudukannya meningkat. Sebaliknya, guru dapat menghalangi mobilitas itu bila ia memandang rendah terhadap anak-anak dari golongan rendah dan tidak yakin akan kemampuan mereka. Mungkin juga, guru tidak menyadari fungsi sekolah sebagai jalan bagi mobilitas sosial. Sekolah dapat membuka kesempatan untuk meningkatkan status anak-anak dari golongan rendah. Di sekolah, mereka mempunyai hak yang sama atas pelajaran, mempelajari buku yang sama, mempunyai guru yang sama, bahkan berpakaian seragam yang sama dengan anak-anak dari golongan tinggi. Nasution halaman 43. Tingkat sekolah dan mobilitas sosial. Pendidikan menurut perbedaan sosial. Pada umumnya di negara demokrasi, orang sukar menerima adanya golongan-golongan sosial dalam masyarakat. Menurut undang-undang, semua warga negara sama hak dan kewajiban, sama perlakuan di hadapan undang-undang. Dalam kenyataan, tak dapat disangkal adanya perbedaan sosial itu. Tampak dari sikap rakyat biasa terhadap pembesar, orang miskin terhadap orang kaya, pembantu terhadap majikan, pegawai terhadap atasan. Perbedaan itu nyata dalam simbol-simbol status seperti mobil mewah, rumah, perabotan luks, dan lain-lain. Suka atau tak suka, perbedaan sosial terdapat di mana-mana sepanjang masa, walaupun sering perbedaan tidak terlalu mencolok. Nawawi, tahun 1995, halaman 25. Pendidikan bertujuan untuk membekali setiap anak agar masing-masing dapat maju dalam hidupnya, mencapai tingkat yang setinggi-tingginya. Pada saat ini, sekolah-sekolah meneruskan cita-cita untuk menyebarluaskan ideal dan norma-norma kesamaan dan mobilitas secara verbal, di samping adanya daya-daya stratifikasi yang berlangsung terus dalam masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.